Jadi buruh cuci terkadang menerima upah dari menjaga anak tetangga, juga bekerja sebagai pemulung. Waduh, luar biasa ya Farid ya. Iya benar Rahma, dan orang-orang yang hebat seperti itu memang menjadi inspirasi buat kita, dan itu kadang bikin aku terharu dan Iya, betul sekali, ingin Farid. lebih berbuat yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya kalau misalnya tidak untuk banyak orang, minimal Ya untuk keluarga untuk kita keluarga diri sendiri betul dulu sekali. pastinya ya. Informasi ini sekaligus Ya. menutup perjumpaan kita di Net 5 hari ini. Saya Rahma Hayuning dia. Dan saya Farid Said, terima kasih dan selamat berlibur. Peluh membanjiri tubuh Yupita. Sungguh hari ini sangat melelahkan. Teriknya mentari seakan tak mau bersahabat dengan perempuan berumur 42 tahun ini. Namun ia tak boleh berhenti. Uang di kantong belumlah mencukupi untuk makan hari ini. Apalagi ia harus membayar sewa motor yang digunakannya untuk menarik ojek sebesar Rp15.000. Tak dapat langganan berarti ia harus nombok uang setoran. Itu tandanya ia dan dua putranya harus berpuasa lagi hari ini. Ya, Yupita adalah perempuan yang berprofesi sebagai tukang ojek motor. Pekerjaan yang biasanya ditekuni laki-laki. Kenyataan hidup memang memaksa Yupita melakukan apa saja untuk bertahan. Mau tak mau, ialah tulang punggung keluarga sejak sang suami meninggal pertengahan tahun 2013. Tuh saya bekerja jadi tukang ojek itu sebenarnya ya bukan panggilan hati ya, tapi karena kondisi yang harus saya harus dituntut harus menafkahi suami yang stroke, anak yang sekolah, yang kebutuhan biaya rumah, ya segala macam gitu. Nah, karena saya masih kontrak rumah gitu. Bergegas, Yupita pun memacu motornya. Satu pelanggan harus ia antarkan segera. Lumayan, Rp5.000 masuk lagi ke kantongnya. Kini ia harus mencari pelanggan lain yang membutuhkan jasanya untuk menambah pundi-pundinya hari ini. Sayang, ini bukan hari keberuntungan Yupita. Motornya mogok. Uang di kantong Rp10.000. Membawa motor ke bengkel sudah pasti akan mengurangi jatah makan anak-anaknya hari ini. Terpaksa Yupita harus menuntun motor sewaan ini hingga puluhan kilometer hanya demi berhemat. Suka dukanya ya, kebanyakan dukanya ya. Dukanya kalau motor rusak, uang nggak ada, panas. Kadang-kadang jemputan pulang sendiri, namanya anak orang ya. Sukanya ya happy aja, happy gitu ketemu teman di luar, begitu ngobrol sana ngobrol sini, bisa tukar pikiran lah gitu. Hari ibu dua anak ini dimulai saat Mentari masih malu-malu muncul di Cakrawala. Sebagai ibu bekerja, ia tak pernah melupakan kewajiban untuk menyiapkan keperluan dua buah hatinya, Gita dan Gilang. Bagi Yupita, Gita dan Gilang adalah pelita yang menyinari gelapnya malam. Ibu ngojek seperti ini 8 tahun ibu lakuin, ibu berjuang demi Gilang supaya Gilang bisa kuliah seperti anak-anak lain di UI. Ibu suka ngiri ngeliat kapan saya bisa menyekolahkan atau kapan anak saya kuliah bisa di sini. Karena yang satu kakaknya itu tidak kuliah, hanya tamatan SMK gitu. Hari telah beranjak siang, kini saatnya Gilang, anak kedua Yupita berangkat sekolah. Gilang memang sangat mencintai ibunya. Sejak ayahnya tiada, Yupita adalah satu-satunya harapan Gilang agar bisa terus bersekolah. Penyabar, bekerja keras, baik, suka baik kepada orang lain. Pengennya sih mama diam di rumah aja, nyantai gitu, biar AA yang udah kerja nyari duit buat ngebahagiain mama. Kalau Gilang udah lulus, Gilang nyari kerjaan biar bisa nyenengin mama. Anak-anak sudah berangkat menuju tempat mereka beraktivitas. Artinya Yupita siap untuk kembali bekerja sebagai tukang ojek motor. Hari Yupita kali ini sama seperti hari kemarin. Bertarung di jalan demi rupiah. Pekerjaan ini pun penuh resiko. Tak jarang rasa khawatir menyergap hatinya. Apalagi ia kerap mendengar berita menyeramkan di koran atau televisi tentang seringnya tukang ojek menjadi sasaran kejahatan. Namun Yupita tak mau berhenti. Demi dua buah hatinya, ia rela lakukan apa saja.
mereka tidak istilahnya macam-macam atau berbuat kurang ajar, tidak. Malah kalau misalnya ada, saya baru datang gitu, iya ada ojekan dikasih saya, ambil gitu. Waktu kerja Yupita pun tak menentu. Bila ramai penumpang, ia bisa mengojek sampai malam. Namun bila tak ada penumpang, ia pun terpaksa pulang tanpa hasil yang diharapkan. Seperti hari ini, pelanggan agak sepi. Yupita pun memutuskan untuk kembali ke rumah lebih awal. Sampai di rumah, letih mendera tubuhnya. Namun bukan berarti ia bisa segera mengistirahatkan raganya. Pekerjaan lain telah menanti. Ia harus mengambil baju-baju kotor ke rumah pelanggannya. Ya, usai menjadi tukang ojek, Yupita menggeluti profesi lain, menjadi tukang cuci panggilan. Melelahkan memang. Namun ia lakukan semua dengan penuh ikhlas dan hati yang senang. Ia tahu perjuangannya ini tak akan sia-sia. Nggak harus mengandalkan ojek, kadang ibu jadi pemulung, kadang jadi kuli nyuci orang lebih dari 1 orang, itu ibu lakonin demi keinginan anak ibu dan keinginan ibu supaya ngebangun Gilang, supaya buat motivasi Gilang gitu. Dari mencuci, ia mendapat Rp200.000 per bulan. Lumayan bisa untuk menambah biaya sekolah Gilang. Yupita sedikit beruntung memang. Gilang, putra bungsunya, selalu mendapat beasiswa sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang. Bebannya menjadi sedikit berkurang. Keterbatasan yang mereka miliki membuat remaja 15 tahun yang telah duduk di bangku SMK ini punya cita-cita sendiri. Cita-cita Gilang sih pengen jadi masinis. Ya karena dari kecil emang suka kereta. Jadi kayaknya masinis itu penuh tantangan mengejakarnya. Yupita tentu punya harapan besar terhadap putra-putranya. Kini ia bisa sedikit bernafas lega karena si sulung telah bekerja sebagai seorang office boy. Tinggal Gilang, si bungsu yang harus ia antarkan agar menjadi orang yang berguna. Ibu yakin, aku yakin, dan ibu selalu berdoa, ya Allah, hamba mohon jadikanlah anak hamba, ya Allah, bisa mengangkat derajatnya sendiri. Itu aja, ibu yakin, insya Allah. Dan ibu yakin, ibu mampu, ibu bisa mencari uang untuk dia. Suatu hari ia ingin melihat anak-anaknya menjadi orang-orang yang diperhitungkan di negeri ini. Meski mereka hanyalah anak-anak seorang tukang ojek dan buruh cuci seperti dirinya.